Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Jendela menemani Anda, dan kali ini bersama Rumah Sakit Hermina Palembang. Dan sekarang ini perawatan ortodonti sudah menjadi sangat umum, bahkan terkesan dijual bebas. Seakan-akan siapapun orangnya dapat melakukannya asalkan memiliki alat-alat yang dibutuhkan. Tapi bukan hanya itu, dokter gigi umum bahkan tukang gigi atau toko behel online pun menyediakan jasa perawatan ortodonti tersebut. Namun apakah perawatan ortodonti yang dilakukan sudah ideal dari aspek keilmuan seperti diagnosis yang tepat? Untuk mengetahui lebih lanjut perawatan yang benar, kami telah mengundang narasumber dari Rumah Sakit Hermina Palembang, yaitu Dr. Gigi Intan Nurhati Suhar, SP.Ord MKes dari Rumah Sakit Hermina Palembang dengan tema ortodonti kawat gigi. Langsung saja kita berkenalan. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Aduh, cantik sekali. Apa kabarnya ini dokter? Kabar baik, alhamdulillah. Aduh, senyumnya kalah ini dengan senyum saya ya. Karena kalau dokter gigi itu beda senyumnya memang. Baik dokter, dengan tema kita ini perawatan ortodonti atau kawat gigi. Nah, bisa dijelaskan ini mungkin dok, apa yang dimaksud dengan perawatan ortodonti atau kawat gigi ini dok? Oke. Perawatan ortodonti umum dikenal sebagai perawatan untuk perapikan gigi. Jadi perawatan ini ditujukan untuk mengembalikan fungsi baik pengunyahan dan terutama estetik ya. Jadi pasien akan mendapatkan penampilan yang lebih baik terutama, dan juga kembali fungsi pengunyahan dan mungkin fungsi bicaranya kembali normal. Oke. Gitu. Berarti karena dikenal dengan perawatan ortodonti ataupun kawat gigi ini untuk merapikan gigi ini, dok ya, ataupun mengembalikan fungsi pengunyahan atau berbicara. Mungkin giginya pada awalnya agak sedikit rusak, bertumpuk mungkin ya, bertumpuk, atau misalnya yang jarang-jarang, atau misalnya rahang atasnya maju ke depan, atau rahang bawahnya yang maju sekali, gitu kan. Berarti bisa dilakukan dengan perawatan ortodonti ini. Betul, ya dok ya. Baik dok, kalau untuk perawatan gigi ini sendiri ini dok, kapan bisa atau dikenal atau diterapkan ini dok? Oke, perawatan ortodonti mungkin pasien sekarang lebih kenal dengan behel ya. Tapi sebetulnya perawatan ortodonti sendiri itu ada perawatan ortodonti lepasan dan perawatan ortodonti cekat. Perawatan ortodonti lepasan itu kita gunakan biasanya pada usia gigi campuran. Jadi dari usia gigi susu kemudian dia bercampur tumbuh gigi tetapnya sampai akhirnya gigi tetap semua pada gigi anak-anak sekitar umur 13 tahun gitu. Cuman pasien tuh biasanya taunya hanya perawatan behel. Padahal ketika orang tua mungkin menyadari ya pada anaknya ada kelainan gitu, misalnya giginya bungkuk atau gigi depannya maju gitu kan, sebetulnya sudah bisa mengkonsultasikan kepada dokter gigi apakah bisa dirawat ortodonti dan tidak harus menunggu umur 13 tahun untuk dirawat cekat gitu, perawat behel. Jadi bisa lepasan juga sebetulnya bisa. Lepasan gitu. dan cekatan berarti. Cekat itu yang menempel pada mulut atau yang dikenal behel ya. Gitu. Baik. Berarti bisa tergantung sedini mungkin. Jadi mungkin misalnya umur 9, 10 itu sudah orang tua bilang, dok kenapa ya gigi bawahnya tumbuh di belakang, mungkin terlambat mencabut gitu kan. Itu kita boleh melakukan perawatan ortodonti tapi mungkin dengan alat lepasan dulu gitu pada periode gigi bercampur. Gigi bercampur. Berarti memang tergantung dari lihat kondisi giginya ya, dok ya, bagaimana, apakah dengan ortodonti perawatan ortodonti lepasan atau masih bisa kita lakukan ortodonti lepasan dulu. Gitu. Baik dokter. Kalau untuk perawatan gigi ini sendiri nih dok, apakah ini hanya untuk seperti ya seni sebelaka, hanya ya untuk gaya-gaya aja, atau memang ini memang khusus untuk kesehatan ini sebenarnya dok? Sebetulnya sekarang trennya ya jadinya untuk gaya-gayaan ya, padahal sebetulnya bukan gitu kan. Kalau misalnya kita tahu indikasinya gitu kan, karena sebetulnya untuk mengembalikan ke posisi ideal, ke gigitan yang ideal atas dan bawah, di mana pasien juga pada akhirnya memang merasakan pede ya, lebih pede gitu, lebih puas dengan perawatannya. Jadi bukan tren aja ya. Kalau yang tren itu satu mungkin dipasangnya bukan oleh yang berkompeten gitu kan. Dua, tidak diperhatikan kebersihan mulutnya. Nah, jadi hanya main pasang dengan entah lem atau mungkin alat bahan yang tidak
diterima oleh rongga mulut gitu kan. Jadi akhirnya yang ada malah timbul masalah gitu kan. Jadi kalau yang bisa dikatakan yang tren-tren itu berbahaya ya dok ya, karena tidak seperti yang dokter katakan tadi, memang mungkin tidak rongga mulutnya tidak bisa menerima, atau mungkin lem yang digunakan memang ya, karena kan sebetulnya kenapa ada spesialisasi ortodonti, karena bukan hanya segi memasang aja ya, memasang aja, kita alat-alatnya terutama kita pelajari bahan apa sih yang toksik dan non toksik yang diterima oleh tubuh gitu kan. Terus juga tahapan-tahapan perawatan, terus analisis yang tepat untuk menentukan diagnosis dan rencana perawatan ke depannya. Jadi bukan hanya foto ronsen pasang gitu, enggak, justru kita foto ronsen dulu, kita cetak dulu, kita foto dalam mulutnya, profilnya. Jadi perawatan ortodonti ini bisa merubah profil ya, tapi bukan merubah dengan bedah gitu, bukan ya, maksudnya dari yang misalnya giginya maju nih kan, mulutnya jadi lebih maju. Benar. Terus karena giginya rapi ke belakang, terus dari samping tuh jadi kelihatan hidungnya jadi lebih mancung misalnya gitu kan. Iya. Mungkin pernah lihat ya yang Benar, berhasil karena perawatan ortodonti gitu. Oke. Berarti bisa memancungkan hidung juga dong. Kalau yang rahangnya agak maju mungkin dok, itu bisa dimundurin ya. Giginya, intonasi ya, giginya, ya gitu. Tapi itu apakah dengan proses itu, apakah ada gigi yang harus dicabut atau memang dengan mungkin dia bisa mundur dengan sendiri, itu bagaimana itu dok? Nah itu dia, ya itulah yang kami pelajari selama spesialisasi ya. Jadi ada istilahnya kita sebut kelainan gigi itu maloklusi ya, susunan gigi yang bertumpuk, yang tidak beraturan. Jadi ada kelas-kelasnya. Kelas 1 itu biasanya atas dan bawahnya hubungannya baik, hanya yang dilihat gigi-giginya. Misalnya gigi depannya bertumpuk, atau misalnya gigi geraham bawah lebih maju ke depan. Nah itu ada kelas 1. Terus kelas 2 tuh yang biasa kita lihat gigi rahang atas lebih maju daripada rahang bawah. Mungkin tonggos ya kalau bahasa Indonesianya ya. Nah terus kelas 3 itu rahang bawah lebih maju ke depan. Nah gitu. Jadi ada indikasi yang kita harus lakukan pencabutan gitu kan. Jadi sebetulnya rahang orang Indonesia itu kecenderungannya memang maju atas dan bawah. Nah biasanya dicabut 4 itu, tapi itu juga nggak sembarang cabut, karena kita harus analisis yang tepat ya. Beberapa analisis, ada foto ronsennya juga, ada foto giginya semua, itu kita sebut panoramik. Lalu ada foto cefalo, rahangnya dari samping. Nah dari hasil analisis itu kita bisa menentukan nih, kita kurang ruangan berapa, kita harus memundurkan giginya segimana untuk mendapatkan profil yang ideal gitu, lengkung ideal dan profil yang ideal. Berarti tidak sembarang cabut ya dok Iya, ya? Berarti memang tidak harus boleh. pada akhirnya perawatan ortodonti ini, apalagi harus penggunaan kawat gigi itu memang harus dilihat dulu ya dok ya, bentuk giginya, bagaimana, apakah ada ruang, benar kata dokter tadi, untuk kembali mundurnya atau kembali ya, kadang ada yang beberapa pasien ya yang entah dipasang oleh siapa main cabut gitu kan, cabut 4. Nah, terus dia gitu dimundurkan gitu, terus dia datang ke saya, "Dok, kenapa ya ini bibir saya di sini jadi kerut-kerut gitu kan?" Karena ya itu mungkin tidak mempertimbangkan penarikan gigi akibat dicabut tadi. Jadi kempot ya, jadi kayak kempot. Nah, itu kan berarti dari awalnya pasien sudah punya profilnya tidak bermasalah. Jadi harusnya mungkin tidak dilakukan pencabutan ya, mungkin karena tidak kompeten kali ya merawat ya, gitu. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dok, kita iklan dulu sebentar. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan.
jangan ragu beriklan dan menjadikan Surya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu beriklan dan menjadikan Surya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Gigi Intan Nurhati Suhar SP Ort MKes dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang perawatan ortodonti atau kawat gigi ya Dok ya. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik Dokter, kita lanjutkan kembali nih Dok ya. Aduh Dokter senyumnya, senyumnya itu loh yang memandang saya. Baik Dok, kalau untuk gejala gigi nih Dok, gejala gigi yang bagaimana ya Dok yang harus menggunakan kawat gigi? Oke. Mungkin banyak ya, beberapa ya. Mungkin sebagai gambarannya yang bertumpuk ya, gigi-giginya bertumpuk sehingga sulit untuk dibersihkan, gitu kan? Atau misalnya giginya jarang-jarang, atau misalnya gigi geraham ada yang sudah dicabut karena dulu lubang besar, terus jadinya ada ruangan besar di antara gigi geraham dengan gigi depannya lagi gitu kan. Nah itu juga indikasi untuk dirawat orto gitu kan. Atau misalnya rahang bawah yang maju ke depan gitu kan, cameh ya yang gini ya. Terus rahang atas maju ke depan gitu kan. Terus udah gitu tumbuh miring, misalnya gigi belakangnya miring, miring tapi miring ke dalam itu loh, ke arah lidah itu ada gitu kan. Atau misalnya yang gingsel di atas gitu, itu juga bisa indikasinya dirawat orto memang. Oke. Kalau seperti yang gigi bertumpuk atau jarang-jarang tadi, itu mungkin dia melakukan perawatan ortodonti ini ya Dok ya. Ortodonti. Itu perawatannya berbeda atau sama mungkin karena dilihat dari giginya yang bertumpuk dan jarang-jarang, itu bagaimana itu Dok? Mungkin tahapannya sama, dipasang behel ya kan, ortodonti cekat, tapi tahapannya pasti beda gitu kan, karena ya itu tadi analisis perhitungan untuk mendapatkan ruangan untuk pergerakan giginya itu pasti tiap kasus berbeda, tiap orang pasti berbeda karena ukuran rahangnya, ukuran giginya setiap orang pun berbeda gitu. Ya. Jadi pasti kembali lagi ke giginya. Dilihat lagi apakah yang seperti kata dokter bertumpuk atau jarang-jarang. Jadi memang harus dilihat dulu ya Dok. Iya, dikonsultasikanlah ke dokter gigi ya. Bukan asal main masang ya Dok ya. Baik Dok, kalau untuk fungsi dan manfaat ini Dok, untuk perawatan gigi dengan kawat gigi itu apa itu Dok? Bagaimana? Ya. Fungsinya yang pertama sih mungkin untuk merapikan ya, merapikan gigi di mana hubungan gigi rahang atas dan rahang bawah menggigit secara ideal ya kan, dan tidak menimbulkan sakit di sendi rahang gitu kan. Kemudian juga manfaatnya lagi mungkin menambah kepercayaan diri ya, kalau misalnya giginya jarang-jarang atau giginya bertumpuk atau giginya maju gitu kan, mungkin pasien kurang percaya diri ya gitu kan. Terus juga untuk memudahkan membersihkan gigi juga kalau misalnya giginya bertumpuk gitu kan, untuk mencegah kelainan yang lebih lanjut ya. Jadi maksudnya kalau kita sudah merawat orto, misalnya nih yang kayak tadi saya bilang gigi gerahamnya dicabut gitu kan, gigi atasnya nggak dicabut, ya geraham bawah yang dicabut, atas nggak dicabut, akhirnya gigi atasnya jadi turun. Yang ada kan giginya jadi panjang, kelihatan, "Dok, kenapa gigi saya panjang?" Padahal karena itu. Nah, andai kan dia dirawat orto, kita mengembalikan ke
depan itu si giginya maksudnya ditutup si ruangan itu, jadi fungsi pengunyahan, bicara itu kan jadi bagus. Kadang kalau yang giginya maju gitu ya, maju sekali nih, rahang atas sama rahang bawahnya nggak ketemu, itu menggigit pun kan pasien nggak bisa ya. Atau misalnya ada pasien yang punya kebiasaan menelan dengan menempatkan gigi-gigi gitu, jadi akhirnya giginya kebuka nih, gigitannya kebuka, dia nggak bisa gigit loh dari depan. Nah, kalau dirawat orto dirapatkan, jadinya dia bisa menggigit gitu. Jadi mengembalikan fungsi ya, fungsi gigi yang sebenarnya gitu. Kalau untuk gigi dok, mungkin ini kan ada yang gigi yang sebenarnya nih dok, gigi yang baik itu apakah dia yang atas ketemu bawah pada saat ditutup, atau yang atas menutupi bawah, atau yang bagaimana ini dok yang benar? Yang atas menutupi sepertiga atasnya gigi bawah, jadi ini gigi bawah, ini gigi atas, nah ini seperti ini inklinasinya gitu, yang benar. Benar ya, dok, gigi yang sempurna. Ya, ideal kalau kita bilang. Kalau saya dok, berarti yang sepertiga dok ya? Ya sepertiga sampai setengah gigi masih kita katakan ideal ya, gitu ya. Jadi jangan sampai yang menggigit sekali gigi bawahnya nggak kelihatan sama sekali ya. Gitu. Berarti itu kalau yang sudah menggigit bawah sekali, berarti itu memang harus dilakukan. Kita sebut gigitan dalam atau deep bite. Itu harus dilakukan perawatan orto juga. Gitu. Itu dilakukan dengan perawatan orto. Berbicara dengan perawatan orto yang seperti gigi tadi ya dok ya. Kalau untuk penggunaan perawatan orto ini berapa lama dok? Oke, kalau pasien biasanya datang ya dok, tanya nih gitu kan, berapa lama ya dok gitu, tergantung kasus pasti. Cuman saya selalu bilang paling cepat gitu kan, plus minus deh 2 tahun gitu ya, karena pergerakan gigi tidak bisa cepat-cepat gitu kan, apalagi tadi ada 2 hari sekali dikencang, itu nggak bisa. Jadi kalau perawatan ortodonti itu kita belajar biomekanik pergerakan gigi. Jadi ada syarat pergerakan gigi. Gimana sih struktur pendukung jaringan sekitar gigi ya, tulang-tulang sekitar gigi itu bisa beradaptasi dengan pergerakan itu. Kalau pergerakannya cepat-cepat, nanti akhirnya giginya goyang-goyang. Bukan hanya giginya jadi goyang, tulang-tulang di sekitar giginya pasti berpengaruh ya, jadi hilang atau malah akarnya nanti memendek. Yang ada di akhir perawatan, oke, giginya kelihatan rapih gitu ya, rapih saja ya, mungkin sejajar, tapi ternyata giginya jadi goyang-goyang. Itu karena penarikan atau pergerakan giginya cepat-cepat. Nah itu nggak boleh. Makanya saya bilang kita smooth pergerakannya, tapi continue gitu kan. Jadi kita tetap kontrol 3 minggu sekali sampai 1 bulan, terus dalam waktu 2 tahun ya, plus minus ya. Jadi kalau kurang dari 2 tahun itu rezeki ya, berarti mungkin anak-anak yang umurnya masih umur pertumbuhan sekitar 13, 14, 15 itu kan bagus sekali ya dirawat orto. Jadi dia biasanya lebih cepat, progresnya lebih cepat dibandingkan dengan yang umur 25 ke atas misalnya gitu kan, gitu 2 tahun. Tapi untuk kasus-kasus yang mungkin agak berat gitu ya, seperti gigi maju ke depan yang kita lakukan pencabutan ya, gigi bawah terlalu ke depan, nah itu mungkin bisa 2 tahun lebih ya, sampai 3 tahun. Jadi nggak bisa dipastikan sekian gitu, karena tiap kasus berbeda-beda penanganannya. Baik. Gitu. Dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu Rita. Halo, selamat malam Mbak. Iya, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya sama dokternya nih. Oh iya, silahkan Ibu. Halo dok. Ya. Kalau saya kan punya ponakan. Nah, keponakan saya itu kan susah dibilangin gitu kan, pengen tren, gitu, pakai behel-behel gitu. Iya. Nah itu efek sampingnya gimana ya dok ya untuk kedepannya gitu? Efek samping ya Ibu ya? Karena ya pengen coba gitu kan. Iya. Kan udah ada, tinggal beli aja. Saya juga bingung kok bisa ada ya sekarang gitu. Oh, yang tinggal beli aja? Iya, belinya tuh bukan ke dokter kayak dokter spesialis gitu. Beli online? Gitu. Ya, makasih dok. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Rita, di kilometer 5 ini dok, jauh ya dok ya. Deket sih dok sebenarnya. Iya, deket. Salam untuk keluarga di rumah Ibu Rita. Baik dokter, silakan dokter. Ya, mohon maaf Ibu, kalau yang untuk
yang dijual bebas ya, sudah pasti satu bukan dirawat oleh dokter gigi ya, apalagi bukan dokter gigi spesialis ortodonti ya. Jadi itu sih sebetulnya ya itu kali ya yang dibilang tren-tren sekarang anak SMA beli online gitu ya. Itu kan ditempel ya Bu ya, masang sendiri apa gimana saya juga belum pernah nemuin ya, cuman itu udah pasti menyalahi aturan pemasangan ya gitu, karena pemasangan yang benar itu harusnya dikonsultasikan dulu ke dokter gigi ya. Biasanya dokter gigi akan merujuk ke dokter gigi spesialis ortodonti dan kemudian dilakukan pencetakan, foto ronsen, foto dalam giginya, intraoral, foto profilnya, foto senyumnya, foto posisi diam. Nah, kemudian dokternya itu akan menganalisis kasus itu untuk dihitung dulu ya sampai menentukan rencana perawatan yang tepat. Jadi kalau misalnya jual bebas, saya nggak tahu itu yang tempelnya gimana, mungkin lemnya apa, atau ada tuh jadi dijual bebas dia jadi lepasan. Saya juga lucu ya, padahal jas behel itu adalah ortodonti cekat. Jadi dia harus dicekatkan satu-satu ke giginya, dan itu pun ada posisi-posisinya, ukuran-ukuran tertentu disesuaikan dengan giginya, jadi bukan asal pasang gitu. Jadi mohon maaf itu menyalahi SOP pemasangan pemasangan perawatan ortodonti. Kalau untuk efek samping sendiri itu dok, itu Nah bagaimana ya, itu dok? kalau yang itu udah jelas ya, satu bukan juga sama dokter gigi dan dokter gigi spesialis orto ya terutama, jadi pasti efek sampingnya macam-macam. Ada benda asing nih di dalam mulut gitu ya, jangankan kita pasang behel, kita masukin aja deh coba jari ke dalam mulut, ludah kita jadi tambah banyak, mulut terasa panas ya, maksudnya ada sesuatu benda asing lah di dalam mulut. Nah ini sekarang bendanya wallahu alam apa ya gitu, bahannya terbuat dari apa, toksik kah gitu, beracun kah gitu, apa menyebabkan kanker kah, karsinogenik, kita nggak tahu, bahannya aja kita nggak tahu apa, online ya gitu, nanti buatan mananya nggak ada gitu ya. Jadi takutnya gitu ya, bikin ada beberapa orang yang alergi dengan bahan logam ya, metal ya. Nah terus jadi alergi, mulutnya nih sakit gitu kan, jadi kayak sariawan gitu kan. Terus udah gitu kalau misalnya lemnya salah pasang, lemnya bukan lem khusus ortodonti gitu ya, ortodontis pakai ya. Terus lemnya itu bikin mulut jadi bau. Jadi bakteri itu kan sebenarnya ada bakteri normal di rongga mulut. Terus ini sekarang karena ada benda asing nih, bakterinya jadi bertambah banyak, tapi udah bukan bakteri normal, malah bakteri yang nggak benar. Nah, terus sebelum pemasangan orto, kita tuh harus juga membersihkan karang gigi dulu. Karang giginya dibersihkan, gigi yang sisa akar misalnya atau gigi berlubang ditambah dulu, yang sisa akar dicabut dulu. Nah, ini kan sekarang kalau main pasang, kita nggak tahu ada nggak sih karang gigi sebelumnya. Nah, sekarang kalau misalnya main pasang terus ternyata ada lubang nih, lubang udah pasti jadi tambah besar karena kan membersihkan giginya jadi lebih susah pasti ya. Terus udah gitu kalau misalnya ada behel dalam mulut, pasti membersihkan giginya susah, yang ada gusinya biasa bengkak-bengkak, gusinya bengkak melebihi si bracket ya. Terus kalau saya sih sering datang tuh pasien mengeluhkan, dok ini kenapa ya kalau saya ini kayak ada asin-asinnya gitu, ternyata ada nanah gitu ya, sampai bengkak gitu kan. Terus kalau misalnya dia pakai karet, yang ada tuh pasien juga datang, terus dikaretin semua. Saya juga nggak ngerti kenapa indikasinya dikaretin semua gitu ya, dikaretin yang nyambung semua, bukan yang karet satu-satu. Terus yang ada rahangnya jadi menyempit, terus akar giginya bisa keluar, kelihatan tuh di gusinya gitu kan. Nah itu akibat efek samping perawatan yang salah gitu. Jadi baiknya sih untuk yang ibu tadi Bu, dikonsultasikan dulu ke dokter gigi. Gitu. Dokter gigi Intan juga bisa konsultasi ya dok. Iya. Kan memang yang dijual di luar sana, karena kita tidak tahu ya dok ya, apalagi yang dipakai dengan yang bisa dikatakan dengan yang memang bukan ahlinya ya dok ya, itu sangat berbahaya. Baik dok, kalau untuk pemakaian kawat gigi tadi ya dok ya, mungkin kalau misalnya untuk dia sudah pakai ini dok, apakah dia sudah pakai itu mungkin dia memang tidak melakukan dengan seperti konsultasi dulu dengan memang dokter gigi, tapi memang dia pakai dengan dokter gigi, tapi pada saat dia sudah pakai itu dia maju, mungkin dia ingin mundurin gigi dia yang di atas dok, tapi ternyata malah makin maju dok setelah ini. Tapi sebentar dok, ini ada penelpon dokter, kita akan dulu sebentar. Halo, selamat malam. Halo. Iya Ibu Winda. Ya, saya Winda 12. Iya, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Dok, saya mau nanya.
Saya punya saudara, dia itu mohon maaf ya, bibirnya tuh sumbing gitu, terus giginya berantakan kan, tapi umurnya udah 17 tahun ke atas gitu. Saya mau nanya, itu kira-kira bisa nggak dok giginya Ratu rapi? Gitu. Secara kan dia punya kekurangan di mulut gitu kan, itu bisa mempengaruhi nggak dok? Bisa diperbaiki nggak? Terima kasih dok. Baik. Terima kasih Bu Yunda. Salam untuk keluarga di rumah. Nah, dok. Ya. Ini bisa nggak mungkin dengan melakukan perawatan ortodonti nih, dok? Ya, mungkin kalau untuk kelainan bibir sumbing ya, biasanya itu memang harusnya kita lakukan ini dulu, operasi dulu ya, operasi penutupan celah bibir sumbing itu. Jadi kemudian selanjutnya, jadi ini beberapa spesialisasi bergabung ya. Jadi sesudah itu mungkin akan kita periksa apakah bisa dirawat orto. Biasanya bibir sumbing bisa juga langit-langitnya juga ada celah ya. Nah, kalau langit-langitnya celah bisa perlu ada kayak plate gitu ya, lempengan yang dipasang di situ. Jadi sebetulnya tahap selanjutnya mungkin bisa dilakukan perawatan ortodonti, tapi awalnya harus ke spesialis bedah mulut dulu untuk dikonsultasikan untuk operasi celah bibir sumbing itu gitu ya. Gitu ya dok ya. Berarti tidak bisa langsung ke perawatan ortodonti ya dok ya? Iya. Berarti harus dikonsultasikan dulu karena ini bergabung berarti Ya, ya dok ya, bisa. spesialisnya. Jadi nanti tahap selanjutnya untuk meratakan giginya ketika gitu kan bibir sumbing itu sudah terkoreksi gitu kan, misalnya ada di langit-langitnya juga harus ditutup misalnya gitu kan, setelah operasi berjalan mungkin dokter bedah mulutnya akan konsul ke spesialis orto untuk dilakukan perawatan ortodonti. Perawatan ortodonti. Kalau untuk di Hermina sendiri nih dok, bagaimana dok? Apakah bedah mulutnya ada? Dan nanti mungkin Ibu Rita tadi bisa langsung konsultasi ke Rumah Sakit Hermina itu dok? Bedah mulut kami ya tidak ada, belum tidak ada. Ya. Berarti walaupun ini berarti bisa langsung ke mungkin datang ke dokter gigi lah minimal. Dokter gigi ya dok ya, konsultasi dulu bagaimana nanti baru bisa disarankan ya dok ya. Baik dokter, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi dok. Dia sudah melakukan kawat gigi ya dok ya, tapi setelah dilepas dia mengalami kembali lagi dok. Nah itu bagaimana itu dok? Nah itu makanya perawatan ortodonti tidak bisa instan cepat ya. Dia harus menunggu struktur tulang beradaptasi dengan pergerakan tersebut. Jadi kalau di istilah kami digerakkan ke kanan. Jadi di tempat arah pergerakannya itu kan berarti dirusak tulangnya ya. Nah yang ditinggalkan itu harus dibentuk tulang baru. Nah jadi kalau sesudah perawatan itu kita biasanya dari awal tuh kan kawat yang kecil dulu ya, kawat yang elastis kecil, terus naik sampai kawat yang keras. Nah sampai kawat yang paling besar, kemudian kita nggak bisa langsung buka gitu. Kita mundurkan lagi ke kawat yang kecil dan dalam waktu sekian baru kita buka. Itu pun sudah dibuka tetap memakai alat lepasan, kita sebut retainer, mempertahankan lengkung gigi tadi, dan pasien tetap harus kontrol ke dokternya. Jadi ada yang alatnya lepasan seperti kawat lepasan, ya ada yang cuman dipasangkan gitu aja, minimal malam-malam pas tidur dipakai. Nah 6 bulan lah, dalam waktu 6 bulan tetap kontrol ke dokternya, nanti baru lepas gitu. Ya, jadi itu insya Allah nggak balik lagi ya gitu. Berarti Asal pasiennya asal pasiennya kooperatif, ya, tetap pakai retainernya gitu. Berarti kalau sudah melakukan perawatan ortodonti ini ya dok ya, mudah-mudahan tidak akan kembali lagi ya dok ya. Kalau Mudah-mudahan karena gigitannya ideal. Kita bukan hanya rapih, jadi ada persyaratan gigi itu gimana sih dikatakan ideal. Misalnya gigi taringnya itu posisinya di mana, gigi serinya posisinya di mana, dan kayak tadi kan rahang atas menutupi sepertiga bawah ya, rahang bawah gitu kan. Terus mengunci, gigitannya mengunci. Jadi jangan sampai di sininya rata, di belakangnya kebuka. Nah itu nggak bisa. Nah itu yang kalau kita sudah mengunci itu sudah nggak akan balik lagi gitu. berarti memang setelah
melakukan perawatannya itu memang ada tahapan-tahapan selanjutnya ya dok ya. Asal diikuti kooperatif, nggak Baik. akan balik lagi. Baik dokter, nanti kita lanjutkan kembali ya dok ya. Oke. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, kami masih bisa di 0711364666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Baik, masih di Jendela pemirsa dan masih membahas tentang perawatan ortodonti atau kawat gigi. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Masih bersama dengan Dokter Gigi Intan dari Rumah Sakit Hermina Palembang. Baik dok, kembali lagi nih dok ya, kalau untuk kawat gigi nih dok, yang ada yang terlihat dan tidak terlihat. Nah itu bagaimana dok? Apa yang membedakannya? Oke, itu bahan ya. Jadi awalnya dulu memang bahannya metal. Metal, jadi mungkin warnanya warna abu-abu silver gitu ya. Nah, kemudian mungkin perkembangan zaman dibuatlah yang transparan, warnanya transparan. Jadi bahannya itu seperti ceramik ya. Jadi dia ditempelkan tetap di mulut tapi nggak kelihatan gitu. Itu untuk biasanya yang dewasa gitu, pasien dewasa atau kalau anak-anak sih malah dia senang dengan pakai karet-karet warna-warni ya. Yang dewasa biasanya dia nggak pengen kelihatan, dok saya pengen yang transparan aja deh gitu. Itu Ada bahannya ya, aja dok, sih ya? ada. Termasuk dengan perawatan Pilihan perawatan aja. oke. Pasien mau yang metal atau mau yang transparan gitu. ada berarti ya dok? Ada. Baik dokter, kalau untuk efek samping sendiri nih dok ya, jika dia sudah memakai kawat gigi atau perawatan ini dok, mungkin dia setelah itu jarang untuk kontrol ataupun pada saat memakai pun jarang kontrol. Nah itu apa itu dok? Mungkin efek sampingnya sendiri itu. Nah itu, jadi sebelum perawatan kami harus ada perjanjian kerjasama ya. Jadi dokter membantu pasien mengembalikan fungsi giginya, tapi pasien juga harus berjanji untuk kooperatif. Jadi dari awal pasien dibilang kita harus lakukan kontrol 3 minggu sekali, paling telat 1 bulan sekali. Nah kalau misalnya pasien pada perjalanannya dia nggak rajin, ya otomatis pergerakan giginya tidak sesuai yang diinginkan. Ya bisa jadi lambat, bisa jadi misalnya ada nih yang penarikan kita harus lakukan 2 minggu sekali, atau misalnya ada yang memang pasien yang memasangkan sendiri si karetnya dihubungkan dari rang atas ke rang bawah, itu dia rutin harus pakai setiap hari gitu kan. Nah dia nggak ngikutin nih gitu kan, udah kontrolnya nggak ini, nanti misalnya yang tadinya rahang bawah maju, ini rahang atas ya, nah dengan pakai karet itu harusnya nanti kan jadi begini gitu ya, bisa jumping lah ya gitu ya rahang atas. Nah ini nanti
malah jadinya nggak sesuai gitu. Gitu. benar. Jadi tetap harus pasien kooperatif gitu. Kooperatif ya, Terus lagi setiap kali kontrol kita kan bersihkan, kita buka karet-karetnya, terus dibersihkan. Jadi nggak sampai ada timbul gusi bengkak-bengkak gitu kan. Nah kalau pasien yang nggak rajin kontrol nanti kebersihan mulutnya nggak baik ya, gitu, nggak terjaga. Ini kan pasti pasien ada yang bandel ini ya dok ya. Mungkin dia udah capek mungkin dengan melakukan perawatan itu mungkin, dan pada saat dia masih melakukan perawatan tapi dia tiba-tiba ingin lepas ini dok. Nah itu bagaimana itu dok? Ya, sebisa mungkin kami pasti menjelaskan ya, menjelaskan ini perawatan belum selesai gitu kan, tidak bisa sedemikian rupa. Nah, sebelum perawatan kami ada perjanjian ya, seperti persetujuan perawatan ya. Jadi kalau nanti dia pun mau buka di tengah-tengah, ada surat surat keterangan memang pasien yang atas keinginan pasien. Jadi jangan sampai di kemudian hari pasien menyalahkan, dokter itu nggak selesai perawatan lah, kan ini pasiennya minta berhenti gitu. Tapi sih sampai saat ini pasien masih bisa diberi penjelasan ya. Cuman kadang-kadang ada tuh yang, dok saya mau merit gitu kan, ya pengen adain, ya harus dikasih penjelasan. Kalau misalnya dibuka ya nanti kayak pasang baru lagi dong gitu kan. Jadi harus tetap sampai selesai ya dok sampai ya. selesai. Karena perawatan itu nggak bisa setengah-setengah ya dok Iya, ya. Nanti tidak sesuai dengan hasilnya. Baik dok, kalau untuk perawatan sehari-hari ini dok, yang menggunakan perawatan ortodonti ataupun kawat gigi ini, itu bagaimana dok? Apakah dengan dia gosok gigi sehari-hari yang sebelum dia melakukan perawatan itu beda atau sama saja itu? Oke. Mungkin membersihkan giginya sama, cuman alat yang dipakai ya, alat yang dipakai itu ada khusus sikat gigi ortodontis. Jadi dia di tengah-tengahnya itu lebih masuk ke dalam, fungsinya untuk di bagian yang ada bracketnya, gitu. Terus udah gitu pasien juga diberikan seperti sikat kecil sekali gitu, mungkin kayak sikat botol anak tapi versi kecilnya nih. Gunanya apa? Untuk di bagian yang ada kawat sela-sela gigi, kan sulit dibersihkan. Nah itu biasanya dikasih ya dari awal perawatan ini gitu kan. Jadi juga diajar diberi ya edukasi gitu kan, gimana aja cara membersihkannya. Terus makanan yang nggak boleh dimakan, maksudnya bukan nggak boleh sih, mungkin nggak makan daging atau misalnya makan kerupuk kertok, bisa lepas kan sebenarnya gitu kan. Disuir-suir gitu kan. Jadi jangan sampai nyelip-nyelip nih di belakang gitu kan, kotor ya gitu ya. Pokoknya setiap habis makan, kalau saya sih pasien saya kasih kasih sikat gigi yang bisa dibawa-bawa ya. Gitu. Iya, jadi dimanapun habis makan langsung dibersihkan. Baik. Gitu. Dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu ya dok ya. Halo, selamat malam Pak Supardi. Selamat malam Bu. Ya, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu, aku nih sakit gigi Bu. Bagaimana cara mengatasinya? Sakit giginya kenapa? Boleh ditanya dokter? Ya, mohon maaf Pak, sakit giginya kenapa ya Pak? Ini ada ronda di giginya. Ada bolong, lubang. Iya. Bagaimana cara mengatasinya? Oke. Baik, itu saja Pak Supardi. Iya Bu. Ya, terima kasih Bapak. Salam untuk keluarga di rumah. Nah, baik dok. Berhubungan dengan gigi tetap dok ya? Iya tetap. Ada lubang atau bolong ini dok giginya. Ya. Itu bagaimana itu dok? Cara mengatasinya, kalau sudah terjadi lubang dan sakit ya, apa boleh buat tetap harus datang ke dokter gigi gitu. Jadi sebetulnya mengenal dokter gigi itu bukan sudah ada lubang Pak gitu. Nah, jadi kalau sekarang sudah ada lubang nggak bisa minum obat aja, nggak bisa, karena si lubang itu biasanya kotor, lalu ada bakteri ya gitu ya. Jadi semakin dalam lubangnya itu biasanya giginya bisa jadi bengkak, gusinya bisa bengkak. Jadi kalau udah kayak gitu tetap harus datang ke dokter gigi untuk dilakukan penambalan atau perawatan. Perawatan gitu. ya dok ya? Iya. Jadi walaupun dengan minum obat juga masih ada rasa Karena pasien ada ya, pasien datang nih, pernah saya lagi di apotek, pasien datang untuk tanya obat sakit gigi gitu. Mungkin orang apotek mungkin kasih ya, nih yang biasa dokter pakai gitu kan. Tapi kan pas udah selesai sakitnya nanti sakit lagi. Karena ada lubang itu tidak dirawat, tidak ditambal gitu. Baiknya ditambal Pak sebelum lebih lanjut, akhirnya nanti mahkotanya hancur, ujung-ujungnya harus dicabut gitu. Oke, baik dokter. Dok, kalau untuk perawatan perawatan kawat gigi ini ya dok ya, apabila sudah selesai ini dok, apakah akan maksudnya kembali lagi harus melakukan lagi perawatan, atau
sudah cukup, berarti nggak usah lagi melakukan perawatan atau bagaimana itu dok? Kalau sudah dikatakan sudah sih ya harusnya ya itu tadi diakhiri dengan retainer, sudah harusnya perawatannya sudah selesai. Berarti tidak ada perawatan yang harus dilakukan lagi tidak ya ada, dok ya? Ya kecuali misalnya pasiennya itu retainer dia nggak pakai selama 6 bulan itu dia nggak pakai retainer, terus jadi ada celah lagi. Nah itu gimana ya maksudnya? Karena biasanya di 6 bulan itu kan proses adaptasi si gigi itu di posisi itu gitu ya. Jadi kalau misalnya pasiennya nggak pakai, ya bukan salahnya dokter gigi lagi karena pasiennya tidak kooperatif gitu. Baiknya sih tetap dipakai, sampai akhirnya dilepas, sudah tidak akan kembali lagi. Berarti dok kalau untuk perawatan ortodonti atau kawat gigi ini ya dok ya, terkadang kan pasien itu dok, aku nggak mau kelihatan behelnya, aku nggak mau kelihatan kawatnya yang seperti tadi ya dok ya. Terus dok, bisa nggak sih nggak usah lama-lama itu kemauan mereka dengan apa yang kemauan dokter itu kan berbeda ya dok ya. Nah, itu bagaimana itu dok? Nah itu jadi di awal perawatan, sebelum perawatannya kita kayak ada perjanjian dulu nih dengan pasien. Pasien sanggup sekian tahun ke depan untuk dilakukan perawatan. Pasien setuju dengan rencana perawatan, jangan sampai pasien pengen dok, kenapa sih ini gini? Nah itu kan kami sudah lakukan persetujuan perawatan di awal gitu. Jadi jangan sampai di tengah-tengah pasien minta protes gitu kan, dok problemnya gitu ya, asal ikuti prosedurnya gitu kan, pasiennya juga patuh terhadap perawatannya, kooperatif, insya Allah hasilnya memuaskan dan baik gitu, memuaskan dua pihak, pasien senang, dokternya juga senang gitu. Dok, ya. Iya. Baik dok, kalau untuk seperti yang dilihat ini dok ya, ada yang pemasangan kawat gigi dok, tapi bisa dikatakan jorok gini dok dia. Mungkin bekas lem atau apalah itu ya dok ya yang di keluar di bracketnya itu tuh menguning gitu dok. Ya bisa dikatakan jorok. Nah itu bagaimana itu dok? Apakah memang dia salah cara berkonsultasi atau memakainya, atau memang dari dirinya sendiri yang tidak bisa merawat itu dok? Nah gini, karena kenapa harus disuruh kontrol 3 minggu sekali sampai 1 bulan ya, karena itu dalam berapa hari aja coba kita nggak sikat gigi ya, pasti plak itu ya plak itu yang lunak-lunak itu sisa makanan di gigi itu kan pasti numpuk. Nah sudah diajarkan nih ke pasien, sudah diberi penjelasan mengenai membersihkan gigi itu kapan aja, karena ada pakai bracket ini, terus pasiennya nggak bersihin gitu kan. Nah itu pas 3 minggu sekali tuh biasanya kelihatan nih kalau pasien dalam 3 minggu ini dia jorok ya gitu. Nanti dokternya edukasi lagi, ini bersihkannya seperti ini ya, sampai akhirnya kita melihat progresnya, oh ternyata pasien memahami apa yang kita sampaikan gitu. Jadi sih kalau misalnya lem-lemnya menguning, saya rasa sih enggak ya gitu. Makanya kalau dipasang oleh ortodontis, alat bahan insya Allah terpercaya ya, maksudnya sesuai dengan dengan yang diterima oleh mulut ya. Jadi warna lem sih tidak akan menguning. Kalau misalnya yang menguning itu mungkin karang gigi, ya itu karang giginya nempel di bracket, terus jadi kelihatan kuning gitu, padahal itu bukan lemnya. Berarti gitu. Yang jelas kalau untuk perawatan ortodonti itu tidak akan berbahaya ya dok ya? Tidak, insya Allah. Ya. Dokter, kita akan lanjutkan kembali nanti dokter. Pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif, kami masih tunggu di 07113646666 atau di 364111, tetap di Jendela. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini.
Hahaha. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Kejahatan menyebar dengan dalih, kebenaran, ketidakadilan, keserakahan. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, jiwa yang hebat akan dilahirkan kembali. Dia bilang dia akan datang. Dia ada di sini sekarang. Jiwa yang hebat itu bernama Buddha. Anda punya usaha? Promosikan usaha Anda di iklan Jitu Sriwijaya TV. Hanya dengan Rp500.000, running text produk Anda akan kami tayangkan non-stop selama 1 bulan. Apa kata mereka yang sudah memasang di iklan Jitu Sriwijaya TV? Sejak beriklan di Sriwijaya TV, beberapa bisnis saya mengalami peningkatan. Jadi, jangan ragu, beriklan dan menjadikan Sriwijaya TV media partner bisnis kita bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang ada di bawah ini. Masih di Jendela pemirsa, masih bersama dengan Dr. Gigi Intan dari Rumah Sakit Hermina Palembang dan masih membahas tentang perawatan ortodonti atau kawat gigi. Mungkin untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik dokter. Dokter, mengenai gigi ini dok, kalau untuk cara merawat gigi yang benar itu seperti apa dok? Cara merawat gigi yang benar, pasti satu, sikat gigi ya. Sikat gigi minimal 2 kali sehari. 2 kali itu pagi-pagi sesudah makan pagi, sarapan pagi, dan malam sebelum tidur, gitu kan. Tapi kalau misalnya dirasa nih ya kayak di Palembang nih orang suka makan cuko. Nah, cuko tuh cukup merusak gigi ya. Jadi sesudah makan cuko sebisa mungkin, kalaupun misalnya nggak bawa sikat gigi ya kumur-kumur lah gitu ya. Terus nanti minimal nggak nempel nih si cuka-cukanya di gigi, kumur-kumur air putih. Kumur-kumurnya jangan cuko juga. Udah gitu nanti sampai rumah sesegera mungkin untuk disikat gitu. Berarti memang harus melakukan sikat gigi ya, dok, terutama ya? sikat gigi. Nah, sikat giginya betul nggak? Nah, baiknya sih sebelum ada kelainan, sebelum ada masalah dengan gigi, rajin-rajinlah 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi, periksakan giginya. Jadi nanti periksa, kadang kita nggak sadar ya ternyata lubang gitu kan giginya, lubang kecil, daripada lubangnya tambah besar, justru kita rawat gitu kan. Berarti kalau sudah banyak bolong-bolong di gigi itu sudah harus ditambah ya. Jadi baiknya 6 bulan sekali lah. Jadi untuk anak-anak terutama ya, pembiasaan orang tua itu pas umur 2 tahun, anak-anak kan giginya lengkap. Benar. Mungkin umur 2 tahun atau 3 tahun lah ya, dia 2 tahun sekian, mungkin anak masih belum dikenalkan dengan dokter gigi. Jadi anak tuh nggak takut nanti tuh ke dokter gigi cuma untuk cabut gigi pertama yang tumbuh kan. Jadi anak-anak tuh kayak ngeri gitu kan ke dokter gigi gitu kan, sampai dewasa tuh kayak identik itu dokter gigi dengan mencabut gigi, padahal enggak gitu. Jadi kalau sedini mungkin kenal dokter, anak-anak memang senang kalau pasien tuh datang anak kecil duduk dengan ini, karena dia udah kenal dokter gigi dari kecil gitu. Berarti dari sejak kecil harus memang melakukan perawatan ya. Iya, pemeriksaan ya, pemeriksaan rutin 6 bulan sekali. Baik, dokter. Kalau ngomongin soal tadi cuko dok ya, cuko dan cuko beda ini dok ya. Gitu ya. Nah, itu kenapa itu dok bisa merusak gigi itu dok? Asam ya, asam kan ya, asam. Karena asam pasti merusak email, kandungan email gitu. Terus kalau misalnya sudah ada luka dikit, terus lubang dikit, terus kena cuko, wah dia kayak semakin seneng nih ngerusaknya gitu. Kalau sering ya,
Kalau misalnya kayak bukan di Palembang yang nggak biasa makan cuko, sekali-sekali mungkin nggak begitu kelihatan gitu ya, maksudnya ininya. Tapi kalau misalnya sering, karena di sini kan udah rutinitas sarapan pagi gitu kan, atau siang-siang makannya cuko lagi gitu kan, kayaknya tiada hari tanpa cuko ya gitu kan. Jadi baiknya sih sikat gigi gitu kan, terus ke dokter gigi kalau misalnya 6 bulan sekali terlalu jauh mungkin menurut ini gitu kan, bersihkan karang gigi kan gitu, diperiksa ada nggak nih karang gigi, 3 bulan sekali juga nggak masalah kan, justru lebih baik kan kita periksa sebelum ada keluhan gitu. Jangan sampai tiap hari ya dok ya. Karena mungkin anak kecil keenakan atau keasikan ya dok, kayak datang ke dokter gigi buat melakukan perawatan, dia datang terus ya dok. Itu gimana? Kasihan orang tuanya nanti ya. Baik dok, kalau untuk melakukan perawatan ini dok, mungkin sejak kapan dok? Selain mungkin sejak umur 2 tahun perawatan gigi ya. Perawatan gigi pada umumnya ya itu mungkin 2 tahun, umur 2 tahun tuh gigi sudah mulai lengkap, gigi susu ya sudah lengkap, jadi datanglah ke dokter gigi, boleh untuk diaplikasikan fluor. Fluor itu untuk mencegah gigi berlubang. Jadi gigi anak-anak juga kan bisa berlubang, terutama kalau minum susu sambil tidur gitu kan, nanti giginya lubang-lubang banyak. Nah umur 2 tahun sebelum ada lubang, boleh konsultasikan ke dokter gigi. Nanti kalau dokter bilang diaplikasikan fluor ya untuk mencegah gigi berlubang, itu fluor itu bukan hanya lubang gigi susunya, tapi untuk benih gigi tetapnya nanti. Nah, jadi baiknya sebelum ada lubang dikasih aplikasi fluor, jadi nanti gigi tetapnya juga lebih kuat gitu. Tapi kalau misalnya sudah berlubang gitu dok, itu bagaimana? Ditambal dulu, terus nanti tetap diaplikasikan fluor. Ada sekarang fluor untuk anak-anak diaplikasikan, jadi gigi tetapnya nanti bagus gitu. Dan gigi anak-anaknya pun nggak mudah berlubang gitu. Kuat ya dok ya? Iya. Oke, baik. Gitu. Dok, mungkin tips bagi yang sudah pasang kaut gigi atau mungkin juga yang belum pasang kaut gigi. Nah, itu bagaimana ini dok? Mungkin tips-tipsnya dok? Tips-tipsnya ya mungkin menjaga kebersihan gigi rutin dilakukan, bukan hanya 6 bulan sekali, tapi setiap hari gitu kan, kebersihan mulut dijaga, rajin membersihkan gigi minimal 2 kali sehari. Untuk yang ada masalah dengan giginya, yang tidak percaya diri, misalnya tentang susunan giginya yang berantakan, yang tidak ini, boleh dikonsultasikan ke dokter gigi, khususnya spesialis ortodonti untuk dilakukan perawatan ortodonti. Untuk melakukan perawatan ortodonti di Rumah Sakit Hermina di ya, Rumah dok, Sakit ya? Hermina. Baik dokter, pesan-pesan ini dokter untuk pemirsa di rumah untuk melakukan atau merawat kesehatan gigi dokter. Pesan-pesannya ya mungkin makan untuk anak-anak terutama ya, bukan berarti nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan permen, tetap boleh, tapi nggak setiap hari. Nggak setiap hari ya, dan langsung membersihkan gigi. Orang tuanya langsung mengingatkan anak, mengajarkan anak dari kecil ya, sedari kecil untuk rajin sikat gigi minimal 2 kali sehari gitu kan. Jadi giginya bersih, terhindar dari gigi yang lubang gitu. Oke, baik. Tetap harus menjaga kesehatan gigi ya dok ya. Iya. Makanan yang manis, asam itu ya, dingin ya dok ya. Ya, kalau misalnya makan yang dingin-dingin atau asam-asam terus panas-panas. Benar. Terus begitu tiba-tiba minumnya dingin gitu. Nah, itu gigi bisa rusak sekali ya. Pasti kaget emailnya. Nah, itu yang mudah rusak. Jadi pokoknya boleh, tapi ini aja dibatasi dan tetap rajin membersihkan giginya. Tetap rajin membersihkan gigi. Nah, pesan dari dokter gigi Intan ini ya. Baik, dokter, terima kasih banyak dokter sudah terima kasih kembali memberikan pesan-pesan dan tips-tipsnya tentang kesehatan gigi juga, apalagi perawatan ortodonti ini ya dok ya. Baik pemirsa, tidak terasa sudah hampir 60 menit kami menemani Anda, dan jangan lupa saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV Matahari Bumi Sriwijaya setiap Sabtu jam 7 malam. Saya Destina Rizky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.